mulai ayat yang pertama. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kita akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dikatakan yang pasti kedatangan Tuhan itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena di sini dikatakan tidak bisa dipisahkan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara dengan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi kedatangan Tuhan itu hal yang sangat menggembirakan, ya. Karena Yesus pun berkata, untuk seketika aku berpisah denganmu. Ya, seketika saja dan kita akan bertemu kembali. Di sini bahkan dikatakan terhimpun bersama Yesus. Ya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jangan lekas bingung dan gelisah. Mungkin kalau di sini tidak terasa bingung dan gelisahnya. Tetapi sidang jemaat, saya sering mendapat pertanyaan, sering mendapat WA dari orang-orang Kristen yang ada di luar kota, baik di Surabaya maupun di Solo, tentang kedatangan Tuhan, tentang antikris, dan mereka bingung. Mereka takut, seperti di sini katakan, jangan lekas bingung dan gelisah. Tentang antikris, tentang kedatangan Tuhan, ya. Apakah ini sudah meterai keberapa? Mereka selalu tanya. Saya langsung jawab, enggak tahu. Selalu sudah meterai keberapa? Apakah sangkakala sudah ditiup? Ya. Banyak pertanyaannya. Kemudian kita juga ditanya yang bermacam-macam. Nanti bagaimana kalau antikris berkuasa, ya. Kapan pengangkatan terjadi, sebelum antikris atau setelah antikris atau di tengah-tengah antikris. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah muncul dari keingintahuan memang, ya. Karena ingin mendalami firman Tuhan, bukan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari ketakutan. Bahwa kita akan mengalami sengsara, akan mengalami aniaya. Ya. Banyak ketakutan di tengah-tengah kekristenan sekarang ini. Secara khusus tentang antikris, tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan. Ada yang sampai dalam taraf takut tidak mengalami pengangkatan. Lalu kalau saya tidak mengalami pengangkatan bagaimana Pak? Ya mumpung belum pengangkatan siap-siap saya bilang. Ya kan? Saya tidak mau jawab kalau saya tidak mengalami pengangkatan bagaimana Pak? Kan itu jawabannya sudah jelas kan? Tahu rasa gitu loh. Ya kan? Kenapa kok jadi orang Kristen tidak sungguh-sungguh? Ya. Jadi
Banyak orang yang takut, banyak orang yang gelisah. Bahkan tentang akhir zaman Yesus sendiri pun berkata, banyak orang yang mati ketakutan mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya. Bukan karena gempa loh ya, tetapi karena mendengar banyaknya gempa. Bukan karena kita ditembak dalam perang, tetapi mendengar banyaknya peperangan. Bukan karena kita tidak punya uang karena bangkrut, tetapi karena mendengar banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ya. Dan kita bisa mati mendengarkan hal itu. Bayangkan kalau mendengarkan saja bisa mati, apalagi mengalami. Artinya bahwa keadaan di depan ini memang sangat-sangat mencekam. Di sisi yang lain, saya melihat banyak orang Kristen semakin acuh tak acuh. Ya. Semakin suam. Padahal intensitas kejadian demi kejadiannya ini semakin meningkat. Yang menandakan itu Tuhan akan segera datang. Atau sebelum Tuhan datang, antikris akan muncul. Ya. Sangat disayangkan ketika menemukan orang-orang Kristen yang sama sekali tidak peduli tentang akhir zaman. Ya. Sangat mengenaskan sekali. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ya, berarti kita harus sungguh-sungguh memperhatikan berita-berita yang kita dengar, ajaran-ajaran yang kita dengar, sehingga kita itu menjadi orang yang tenang, tidak lekas bingung, tidak lekas khawatir, tidak gelisah. Kalau sudah bingung dan gelisah berarti nanti tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, Anda akan sakit-sakitan. Semua hormon, peredaran darah akan kacau dan kita akan sakit-sakitan. Sebelum antikris muncul, kita sudah mati duluan. Ya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh. Di akhir zaman ini kan banyak kan orang yang mengatasnamakan ilham roh, mendapat penglihatan, diangkat naik ke surga, diangkat naik atau turun ke neraka ya, ke neraka ya. Hati-hati, saya mau tekankan, kalau Anda dibawa ke neraka jangan lupa pintu keluar. Ya, jangan lupa. Ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Paulus 2000 tahun yang lalu. Di sini dikatakan baik oleh ilham roh. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan ilham roh, yang mengatasnamakan penglihatan atau pengalaman ke surga. Banyak sekali. Bahkan orang-orang yang tidak jelas kerohaniannya. Kalau Anda perhatikan bahwa Tuhan akan memberitahukan rahasianya kepada orang yang karib, yang takut akan dia. Loh, masalah surga itu kan rumah Allah. Ya. Anda tidak akan menunjukkan rumahmu dan seisi rumahmu, kamar-kamar pribadimu kepada orang yang tidak akrab denganmu. Tetapi kita melihat sekarang orang-orang Kristen sungguhan atau yang mengaku Kristen, yang tidak jelas persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Bahkan orang-orang Kristen yang berani mengaku baru lahir baru, sudah mendapatkan ilham roh. Ayo kembali kepada firman Tuhan bahwa rahasia Allah hanya diberitahukan kepada orang yang karib dengan dia. Sayangnya zaman sekarang apalagi orang Indonesia, Kristen di Indonesia yang dilatar belakangi oleh
kepercayaan klenik-klenik, ya, maka hal-hal seperti itu menarik. Mereka tidak menyelidiki menurut firman Tuhan benar apa enggak, selaras apa enggak. Orang yang menyampaikannya kita kenal sungguh-sungguh kerohaniannya, ya, karakternya, atau kita tidak kenal. Kan kita harus hati-hati di sini. Ya. Kalau Anda mengikuti betapa banyaknya hal yang aneh dari penglihatan-penglihatan mereka. Orang Kristen pendeta ternyata banyak di neraka, kemudian disiksa oleh iblis. Loh, ini kan tidak masuk akal. Artinya begini, neraka itu Tuhan ciptakan untuk iblis. Untuk iblis disiksa, dihukum di sana. Kok sekarang iblis jadi algojonya? Kan seperti itu. Saya lebih percaya baik orang yang berdosa, Kristen yang berdosa, maupun setannya, semuanya tersiksa di sana. Di sini aja kita sudah janggal. Kita mendapati kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat dihormati oleh sebagian besar orang Kristen. Saya diangkat ke surga, saya bertemu dengan suami saya, sedang membangun rumah. Ternyata di surga nanti apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita di bumi, itu tetap akan kita kerjakan di surga. Loh, kalau yang tukang becak bagaimana? Di surga ada becak atau enggak? Hal-hal seperti ini kan harus kita perhatikan. Ayatnya enggak ada. Pekerjaan kita, kalau kita pegawai negeri, oh berarti di surga ada Indonesia, ada, ya kan? Ada Amerika, pegawai negeri Indonesia di surga. Sayangnya orang itu hanya terpatok. Saya melihat surga, saya melihat suami saya, pekerjaan suami saya. Mereka tidak sesuaikan dengan firman Tuhan, selidiki firman Tuhan. Sungguh-sungguhkah itu yang tercatat di surga, di Alkitab? Ya. Anda akan menemukan hal yang aneh-aneh. Ada yang bergaya dukun, hop tangkap, dapat ya batu permata. Ketika diperiksa ternyata hanya kaca. Saya tidak tahu bagaimana itu munculnya, diselipkan di tangan, di jari-jari yang mana. Tetapi dia memang ahli. Ada yang minta ya minyak dan dikatakan, oh belum diisi sama Tuhan. Tunggu, berdoa dulu, kemudian disediakan botol, besoknya sudah ada minyaknya katanya dari surga. Ayo perhatikan hal-hal yang seperti ini tidak pernah tercatat. Minyak itu bukan dari surga atau dari bumi. Minyak itu ya sudah minyak zaitun didoakan menjadi perantara Roh Kudus bekerja. Sesederhana itu saja. Ya. Nah kalau Anda perhatikan sekarang apalagi zaman medsos, Anda akan melihat banyak orang-orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan atau apa. Oh menceritakan pengalaman ke surga. Ini bahkan sudah meterai ke berapa, nanti akan dibawa kemana. Ya kan? Yang di Indonesia juga mengatakan, wah yang punya uang beli tanah bercocok tanam sendiri. Ya kan? Karena nanti tidak bisa jual beli. Saya mau katakan begini, kalau kita tidak bisa berjual beli, kalau kita memang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan masih ada di muka bumi, belum mengalami pengangkatan. Kalau memang itu yang terjadi urut-urutannya. Saya mau katakan begini, Tuhan tidak pernah lupa cara membuat mujizat. Ya. Kalau 5 roti, 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki. Bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa mencukupi kita sekeluarga aja? Jadi ayo jangan khawatir, jangan bingung, jangan gelisah. Baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan. Ya, maupun oleh pemberitaan, berita-berita. Jangan lekas bingung, aduh peperangan kok semakin banyak ya. Ini sudah akhir zaman, ini sudah meterai ke berapa. Jangan, sudah tenang. Tanda orang dewasa rohani itu bukannya tidak punya masalah. Tetapi tanda orang dewasa rohani adalah tenang dalam menghadapi masalah. Ya. Semuanya ngalami masalah. Akhir zaman pun orang-orang akan ngalami hal yang sama. Tetapi respon sikap hati kita saja yang berbeda. Ya. Apakah kita takut, gelisah, atau kita tenang menghadapi itu semua. Ya. Jadi di sini kita harus perhatikan maupun oleh pemberitaan. Jangan lekas bingung dengan berita-berita. Baik di televisi, baik di TikTok, baik di manapun juga, ya kan? Jangan. Di Afrika anak-anak bayi yang baru lahir langsung ditaruh chip. Wah, ini berarti kan sudah semakin dekat. Iya, semakin dekat, tapi tenang. Gitu aja kan. Bahwa kita ini Tuhan tahu kok cara menyelamatkan kita. Ya. Tenang. Banyak berita-berita yang Anda akan membuat kita khawatir, tetapi janganlah kamu khawatir. Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Apakah pesan langsung dari hamba Tuhan? Jangan lekas percaya. Ya. Karena seiring dengan waktu, bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak menjadi jaminan bahwa dia tetap murni dan ajarannya tetap benar. Dulu ada seorang hamba Tuhan yang istri saya senangi sekali. Sampai lagunya dinyanyikan. Tambah ke belakang. Loh, kok tambah melenceng? Yang dikatakan Yesus tidak sederajat dengan Allah lah. Yesus bukan Allah, ya kan? Allah Bapa itu, juru selamat itu bukan Yesus. Juru selamat itu Allah Yehova. Yesus itu hanya utusan. Loh, ini pendeta besar loh. Saya jamin kalau saya sebutkan namanya, tidak ada satupun jemaat di sini yang tidak tahu. Ini pendeta besar. Tetapi Anda lihat seiring dengan perjalanan waktu, kan ini sangat fatal kalau sampai mengatakan Yesus bukan juru selamat dan Yesus bukan Allah. Itu kan sangat fatal. Oleh karena itu ketika Paulus katakan begini, ya, oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, bahkan hamba Tuhan pun yang menyampaikan tentang akhir zaman, saya mau katakan, Anda harus periksa lagi, sesuaikan dengan firman Tuhan. Jadilah seperti jemaat di Berea. Jemaat di Berea dalam Kisah Para Rasul dikatakan ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka terima itu. Tetapi sampai di rumah mereka selidiki menurut firman Tuhan. Apakah itu sesuai atau tidak? Cocok atau tidak? Ya. Demikian pula tentang akhir zaman ini. Banyak kejadian, banyak hal-hal yang akan terjadi. Tetapi jangan gelisah, jangan bingung. Baik oleh ilham roh, baik oleh berita-berita, baik oleh penyampaian, saya sederhanakan supaya gampang dimengerti. Penyampaian dari hamba Tuhan. Karena bahkan hamba-hamba Tuhan pun, ya, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia tidak ada kesepakatan soal pengangkatan. Apakah ini akan terjadi, ya, di awal sebelum Antikris? Ataukah di tengah-tengah Antikris, ataukah setelah Antikris? Tidak ada kesepakatan. Kemudian soal disingkirkan dan diangkat. Nah, lain lagi ini. Ada yang, itu bukan
Pengangkatan kalau yang pertama itu disingkirkan. Nanti Yesus datang lagi bersama para malaikatnya baru kita diangkat. Ramai lagi. Oleh karena itu saya tidak pernah mau masuk terlalu dalam tentang hal ini. Yang penting adalah kita mempersiapkan hati kita kudus benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika Yesus mau mengangkat kita kapan aja, tidak masalah. Ketika kita hidup kudus benar di hadapan Tuhan, kapanpun kita mau mati, siap. Kapanpun mau diangkat, siap. Seandainya mau masuk di dalam penganiayaan, Tuhan pasti menyertai kita. Karena kita hidup kudus, hidup benar. Ya. Jadi tidak usah masuk terlalu dalam tentang akhir zaman. Saya selalu katakan begini, kenapa? Tidak akan pernah sempurna. Karena di dalam kitab Wahyu, ada bunyi 7 huruf yang ketika Rasul Yohanes mau catat, malaikat katakan jangan dicatat, ini dimeteraikan. Sehingga pengertian kita tentang akhir zaman tidak akan datar, rata, dan sempurna. Karena ada yang dipedot. Saya mau tekankan, ada yang dipedot. Jadi yang terpenting adalah hati kita benar, kudus di hadapan Tuhan. Itu saja. Ya. Nah, ayat yang ketiga di sini dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Berarti sebelum Antikris muncul, sebelum kedatangan Yesus akan banyak penyesatan. Dan caranya pun semakin banyak untuk menyesatkan. Membolak-balik firman, ya kan? Anda kalau tidak hati-hati, Anda terpatok pada satu hamba Tuhan, Anda akan sesat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang apologet muda. Oh, saya awalnya senang. Luar biasa, banyak apologet Kristen, apologet muda. Ya, orang yang mendebat dan menjaga juga tentang kebenaran firman Tuhan. Jawabannya luar biasa. Bahkan saya yang hamba Tuhan pun banyak juga yang saya dapat berkat. Tetapi tambah kemudian semakin terkenal, disediakan mimbar di gereja. Bahkan padahal bukan pendeta. Disediakan mimbar, khotbah. Setelah itu, baptisan GPDI tidak sahlah, tidak benar. Berarti harus dibaptis ulang. Semua orang GPDI dibaptis ulang, bahkan yang mati bagaimana? Ya, bahasa roh tidak ada lah. Ya, tidak usah pakai segala macam teori. Saya sendiri tidak ingin dipenuhi Roh Kudus. Saya anak pendeta. Saya tidak ada keinginan untuk beribadah. Tetapi ketika saya tidur, saya bermimpi Tuhan Yesus datang dan tumpang tangan pada saya. Dalam mimpi itu saya berbahasa roh. Saya bangun tetap berbahasa roh. Kemudian saya tidak menginginkan yang lain. Kesukaannya saya berubah. Saya suka baca Alkitab, saya suka berdoa. Terus itu yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, lalu yang memberikan bahasa roh itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Mengapa saya semakin cinta Tuhan? Dan orang yang tidak pernah mengalami bahasa roh. Anda kan tidak bisa berkata, makanan ini enak, makanan ini tidak enak. Hanya dengan melihat model makanannya kan. Anda harus icip. Kalau Anda sudah berbahasa roh dan merasa aneh, Anda boleh mengatakan, ini bukan dari Tuhan. Ya. Ketika sudah mengalami, kalau belum mengalami, jangan ngomong. Orang yang pandai berdebat, minim pengalaman, mulutnya nyerocos. Ya. Sehingga Ayub pun berkata ketika dia melihat Tuhan, dia katakan, Tuhan aku mencabut perkataanku.
Orang sekelas Ayub saja pada akhirnya sadar ketika dia ngalami Tuhan, omongannya banyak yang tidak sesuai. Sehingga dia katakan, aku mencabut perkataanku Tuhan. Ya, jadi hati-hati di akhir zaman ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Benar di awal belum tentu akan terus berjalan dengan benar. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan karuniai kesembuhan mujizat dan dia melayani dengan anggur, perjamuan kudus dan minyak. Awalnya benar. Tetapi Anda tahu, seiring dengan perjalanan waktu, itu jemaat datang ke gereja bukan untuk mengikuti perjamuan kudus. Kalau sudah perjamuan kudus itu anggur. Ambil masukkan tas begini. Minyak mereka rebutan. Tidak ada kekudusan sama sekali. Lihat bahwa awalnya benar. Seiring dengan perjalanan waktu. Alat yang hanya dipakai sebagai perantara Allah bekerja. Akhirnya menjadi Allah bagi mereka. Perhatikan, menjadi Allah ini yang menentukan. Bukan Allah yang bekerja melalui minyak itu yang menentukan lagi. Oleh karena itu jangan terlalu mengidolakan hamba Tuhan. Seiring dengan perjalanan waktu belum tentu dia tetap sama, ajarannya tetap sama benar, atau sikapnya tetap sama sederhana, semuanya bisa berubah. Oleh karena itu yang tidak berubah hanyalah firman Tuhan. Anda harus perdalam sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Karena ini tidak akan berubah. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Hati-hati dengan cara yang bagaimanapun juga. Melalui debat tidak berhasil. Melalui pernikahan. Iya kan? Wah itu program kan terkenal kan? Kawin nih orang Kristen. Supaya nanti dia pindah agama. Iya kan? Oh itu terkenal kok. Ya. Jadi banyak cara untuk membawa kita meninggalkan iman kepada Kristus. Dan di akhir zaman hal seperti ini akan semakin banyak. Kasih makanan, dibiayai, ya kan? Tapi dengan syarat, ikut agama saya. Ini penyesatan di akhir zaman. Banyak cara. Ya. Banyak cara. Oleh karena itu di sini dikatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Berarti banyak caranya. Satu tidak berhasil pakai cara yang lain. Tidak berhasil pakai cara yang lain. Ya, hati-hati. Kan sayang kalau kita sampai tersesat setelah puluhan tahun ikut Tuhan. Tinggal selangkah dua langkah lagi. Ya kan sayang. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, sebelum antikris berkuasa penuh pun sudah murtad itu sudah banyak. Ya. Murtad itu sudah banyak. Dan orang yang murtad selalu berkata, semua agama sama. Banyak jalan menuju surga. Menuju Roma. Oh iya, menuju Roma banyak jalan. Menuju Mekah aja banyak jalan. Lewat gua tuh di Tasikmalaya kan. Ya kan? Katanya terus muncul di Mekah. Hanya ada di Indonesia itu. Guanya pun, orangnya pun hanya ada di Indonesia. Ya. Banyak jalan menuju Mekah. Iya. Tapi surga hanya satu melalui Yesus. Jadi mari kita sungguh-sungguh perhatikan sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dengan cara bagaimanapun, melalui apapun, kita akan diusahakan untuk menjadi murtad. Oleh karena itu Yesus bahkan berkata,
siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan pernah menjadi orang Kristen, bukan orang yang hanya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi yang terus mengikuti Yesus sampai kesudahannya. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu nantinya fokus kepada antikris. Ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan bahwa antikris ini akhirnya akan menyatukan seluruh agama dan dia akan membawa seluruh agama itu untuk menyembah dia. Dan tentunya Anda perhatikan ada keistimewaan di sini. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kata bahkan ia duduk di bait Allah. Ini kan berarti kan bagi antikris ya. Musuh yang terbesar, yang terkuat itu Allah di dalam bait Allah ini. Allah Israel. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan juga berkata, iblis tidak membenci satu pun tokoh agama, tidak membenci Allah-Allah dari berbagai agama. Yang iblis benci hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesus saja yang pernah menginjak kepalanya. Tidak ada Allah yang lain yang pernah menginjak kepala dari iblis. Kepala ular itu hanya pernah remuk ketika diinjak oleh iblis, oleh Yesus. Sehingga iblis begitu benci akan nama Yesus. Bahkan di agama yang lain pun nama Yesus tidak disebutkan Yesus. Mereka ganti dengan nama lain. Bersyukur pemerintah sekarang mengganti itu kembali. Ya. Jadi betapa luar biasanya nama Yesus. Sangat luar biasa. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi awalnya antikris akan menyatukan dan pada akhirnya yang berusaha untuk didekati, ditipu dan mau dikuasai adalah bait Allah di Israel. Berarti bait Allah akan dibangun lagi. Sudah ditemukan dan didatangkan 5 atau 6 lembu merah. Karena tanpa lembu merah tidak ada pengorbanan di bait Allah. Itu bagi orang Israel, Kristen tidak usah ikut-ikut. Kristen jadi penonton saja karena kita sudah menggunakan darah Yesus. Tetapi ini adalah berbicara tentang tanda-tanda. Lembu merah itu sangat istimewa loh. Jadi itu akan diperiksa pakai kaca pembesar. Kalau ada satu saja bulunya itu tidak merah, putih mungkin sudah ubanan kan. Tidak bisa disemir, kalau kita kan bisa disemir kan. Ya, putih atau hitam saja. Itu cacat, tidak bisa dijadikan korban. Ya. Dan ini sudah ada 5 atau 6 lembu merah yang sudah ada di Israel. Sekarang sedang diternakkan. Jadi lihat tanda-tanda, persiapkan iman kita, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Ya, namanya penonton ini kan hanya tim hore kan, ya. Karena kita sudah pasti kita selamat, kita ini hanya tim hore, tidak usah ikut-ikut takut, ya. Nah, yuk kita lihat. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa pengenalan, pengetahuan tentang akhir zaman itu sangatlah penting. Ya,
Sangat penting. Sehingga Paulus pun mengatakan, aku sudah kerap kali memberitahukan hal ini kepadamu. Ya, sudah kerap kali memberitahukan hal ini. Berarti kan penting. Kamu harus tahu, kamu harus tahu, kamu harus tahu. Ingat, ingat, ingat. Sehingga imanmu itu ya menjadi kokoh. Tidak tergoyahkan, tidak terhanyut. Akhir zaman itu penting. Jangan gelisah, jangan takut karena memang akan banyak kehancuran. Bahkan mungkin ekonomi kita pun akan digoncang. Tetapi saya mau katakan, bukan orang yang tanpa masalah yang menandakan orang itu beriman. Tetapi orang yang tetap tenang menghadapi dan ada di dalam masalah, itulah orang yang beriman. Ya. Karena kita hidup bukan dari penglihatan, dikatakan, tetapi berjalan dengan iman. Ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Menahan antikris, si durhaka itu, pendurhaka itu, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kedurhakaan sudah mulai bekerja secara rahasia. Iya, masih belum terang-terangan, tetapi kan ada orang yang sudah disesatkan, sudah murtad. Baik melalui ketakutan, intimidasi, melalui pernikahan. Pokok ujung-ujungnya murtad gitu loh. Ya, sudah secara rahasia, pelan. Ya, ini arus bawah. Jadi di sini sudah kemurtatan itu sudah mulai bekerja. Kedurhakaan itu. Tetapi sekarang masih ada yang menahan, dikatakan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi siapa yang menahan antikris itu? Gereja. Gereja itu Yesus sebutkan sebagai terang. Kalau terang itu diangkat, barulah terjadi kegelapan sepenuhnya. Gereja adalah garam dunia. Selama ada garam, tidak mungkin ada kerusakan total. Ya, karena garam itu mengawetkan. Tetapi kalau garam ini sudah diangkat, maka akan terjadi kerusakan total. Jadi selama gereja ada di muka bumi, antikris tidak akan pernah berkuasa penuh. Antikris bisa berdiri di bait Allah, berarti saya tekankan begini. Gereja akan diangkat, mau disingkirkan terserahlah. Karena saya pernah di debat itu, Pak bukan diangkat Pak, disingkirkan. Sudahlah terserah, yang penting kita tidak ngalami antikris gitu aja. Jadi gereja akan diangkat oleh Tuhan, baru zaman Israel itu dibuka kembali. Sehingga di sini dikatakan antikris atau si pendurhaka itu akan berduduk di bait Allah. Ini mengacu bait Allah di Yerusalem, ya. Di bait Allah. Gereja sudah diangkat, gereja sudah disingkirkan. Nah, setelah itu antikris akan berkuasa penuh ketika gereja sudah disingkirkan atau diangkat. Antikris berkuasa penuh sampai waktu yang ditentukan. Anda suka yang 3,5 tahun atau 7 tahun terserahlah kembali ya. Terserah, pokoknya urut-urutannya sudah jelas. Gereja itu pasti sudah disingkirkan dulu. Nah, yang kita harus perhatikan ini. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya.
Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Yesus datang kembali. Loh, ternyata antikris kuasanya cetek sekali kan? Loh, Anda bayangkan, tidak diceritakan terjadi pertempuran yang besar-besaran memakan waktu lama. Dikatakan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Itu bisa diartikan ditiup, itu bisa diartikan Roh Kudus, ya kan? Kalau mulut juga itu bisa berarti firman yang dihidupkan, digerakkan oleh Roh. Penting, tidak semua firman itu akan jadi berkat bagi kita, kecuali firman yang sudah dihidupi dengan Roh. Bapak Pentakosta David du Plessis ditanya, apa sih perbedaannya? Kenapa engkau berkhotbah itu kok beda dengan orang lain, dengan pendeta-pendeta yang lain? Dikatakan, dia menjelaskan Roh Kudus itu seperti api. Ya, seperti api. Jadi ada orang yang memberikan makanan, ya, sudah dingin. Tetapi makanan yang dipanasi dengan api, rasanya bisa beda. Dia bilang. Itulah kuasa Pentakosta yang akan membuat firman yang orang lain kalau mendengarkan bisa ngantuk, ya kan? Keluar sudah langsung lupa. Beda dengan firman yang dihidupi dengan kuasa Roh. Ya. Nah, jadi di akhir zaman tetap pegangan kita kalau Yesus mengalahkan antikris itu dengan nafas mulutnya, itu bisa firman dan rohnya, ya. Maka betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan dan hidup dan dihidupi oleh kuasa Roh Kudus senantiasa. Ya. Kalau antikris bisa dikalahkan oleh firman dan roh, apalagi hanya pengikut-pengikutnya. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Jangan takut karena kita sudah tahu hasil akhirnya bahwa antikris bukan ancaman sama sekali bagi Yesus. Bukan musuh yang sangat berat karena sekali Yesus mengeluarkan suara atau menghembuskan nafas, maka antikris itu binasa, bahkan dikatakan dimusnahkan. Ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Yang disebut mujizat palsu itu bukan Tuhan yang mengerjakannya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah ini begini. Bahwa sebelum antikris berkuasa penuh, dia sudah kirim utusan-utusan. Nabi-nabi dari antikris. Mereka membuat mujizat-mujizat. Ya kan? Kesembuhan demi kesembuhan. Banyak orang yang akan percaya dan mengikut mereka. Kenapa mereka tidak bisa membedakan? Ini bukan Tuhan loh yang mengerjakannya. Ini bukan Tuhan. Mereka tidak bisa membedakannya karena ayat 10 mengatakan, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau mengasihi kebenaran. Ya. Dengar firman iya, tapi tidak percaya. Bukti tidak percaya, tidak ada gairah untuk melakukannya. Tidak berdoa supaya itu terjadi dan dialaminya. Mereka tidak mengasihi firman.
tidak pernah merenungkan firman. Orang-orang seperti ini pada waktunya akan disesatkan oleh rupa-rupa mujizat, kesembuhan, hal-hal yang ajaib yang bukan Tuhan yang mengerjakan. Yang sangat menyedihkan adalah ketika iblis dan antikris itu berusaha untuk mengadakan banyak mujizat. Yang sangat menyedihkan di akhir zaman, gereja sendiri melalui banyak pendetanya mengatakan mujizat tidak penting. Lihat di sini. Lebih penting buah roh. Saya tekankan, kalau gereja bahkan tidak ada mujizat, betapa lebih mudahnya jemaat Tuhan dibawa untuk mempercayai antikris dan antek-anteknya ini. Dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Seharusnya lah yang normal adalah antikris dan antek-anteknya mengadakan mujizat. Gereja juga mengadakan mujizat. Dan jemaat Tuhan bisa membedakan mana mujizat yang Tuhan kerjakan, mana yang mujizat antikris yang kerjakan. Untuk bisa membedakan ini hanyalah kalau kita sehari-hari menerima dan mengasihi firman Tuhan itu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dikatakan. Tanpa kita mengasihi kebenaran firman Tuhan, saya tekankan, sedikit lagi engkau pasti sesat. Ya. Sedikit lagi engkau pasti sesat. Karena secara umum, semua orang suka kepada hal-hal yang spektakuler. Orang mati dibangkitkan, ya kan? Bahkan dikatakan antikris, patung pun berbicara. Ya. Coba lihat kalau ada kejadian misalnya patung Bunda Maria mengeluarkan air mata, kan semua heboh kan datang ke sana. Loh ini kan sudah diperhatikan oleh iblis. Oh ternyata ini manusia. Buatlah lebih banyak. Gereja sepi loh kalau tidak ada mujizat juga. Loh, iya kan? Buktinya kalau kebangunan rohani di Amerika. Di mana ada kebangunan rohani ada orang Indonesia di sana. Loh iya. Mereka bangga, oh saya juga sudah pergi, sudah lihat. Hanya lihat kebangunan rohani sudah bangga. Bayangkan antikris melakukan banyak mujizat di berbagai tempat. Kalau kita tidak mengasihi kebenaran, kita tidak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari antikris. Kita pasti bisa disesatkan. Sangat berbahaya. Orang yang tidak menerima, tidak mengasihi kebenaran. Padahal kebenaran itu yang akan menyelamatkan. Dikatakan bahwa orang-orang itu harus binasa. Ayat yang ke-10, orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Harus binasa. Padahal banyak orang Kristen pun ternyata tidak mengasihi kebenaran. Ya. Tidak mengasihi kebenaran. Sangat menyedihkan. Nah, 2 ayat terakhir di sini dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jangan berkata pada saya, nah tidak apa-apa Pak, sesat orang Tuhan kok yang mendatangkan kesesatan. Ya kan? Jangan seperti itu pemikirannya. Saya kembali bawa tanpa bosan Anda kepada pengalaman dalam kitab Keluaran. Bagaimana Firaun ketika mendengar firman Tuhan. Biarkan umatku pergi untuk memberikan korban, beribadah kepadaku. Dan Firaun mengeraskan hati. Tidak mengizinkan. Tuhan membuat mujizat, mendatangkan tulah. Firaun bertobat, ya, tomat. Bertobat, kumat nanti kan. Bertobat. Tetapi ketika semuanya baik-baik saja, Firaun mengeraskan hati.
terjadi sampai 4 atau 6 kali ya. Kemudian baru setelah 4-6 kali itu baru Anda akan menemukan kalimat dan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sama seperti ini, kebenaran disampaikan, kita tidak mau menerima, tidak percaya. Kebenaran disampaikan, kita tidak mau mengasihi kebenaran, sehingga pada akhirnya sudah tidak mau terima kebenaran, biarlah yang sesat silahkan sesat. Itu sebenarnya yang terjadi karena sudah berkali-kali diberi kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengasihi kebenaran. Dikatakan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Karena tidak mengasihi kebenaran, mereka itu percaya akan dusta. Coba mereka mengasihi kebenaran, dusta tidak ada kesempatan untuk menipu. Tetapi karena kita tidak mengasihi kebenaran, tidak ada kebenaran dalam kita, maka kita hidup dalam dusta. Kita mempercayai dusta, kita disesatkan. Ya. Bahwa orang durhaka, orang murtad itu bukan terjadi seketika. Sangat mengasihi Tuhan, kemudian besok ketemu cowok yang ngajak pacaran pindah agama ikut dia, kita langsung pergi. Oh enggak. Sejak dia jadi Kristen, dia memang tidak menerima firman yang diajarkan kebenaran, dia hanya sekedar datang, dia tidak menerima, dia tidak mempercayai, dia tidak mengasihi firman itu. Sehingga itu pukulan hantaman terakhir. Diberikanlah cowok cewek yang beragama lain dan Anda ikut dia. Sebenarnya dari awal Anda memang tidak mengasihi firman. Itu loh. Ya. Itu bukan ujuk-ujuk langsung terjadi seketika itu. Enggak, itu sedikit demi sedikit. Ya. Dan inilah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sangat luar biasa. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran, sehingga akhirnya percaya akan dusta dan disesatkan, dan meningkat lagi suka kejahatan. Artinya orang itu jahat. Anda perhatikan, orang yang keluar dari Kristen itu lebih jahat dari orang yang beragama lain yang bukan tidak pernah dan tidak pernah mengecap Kristen. Ya. Orang yang sudah meninggalkan kebenaran, mereka akan hidup dalam dusta, mereka disesatkan sampai dalam taraf suka kejahatan. Suka kejahatan. Dia bisa berusaha memperlihatkan kebaikan. Tetapi Anda perhatikan kata yang nama suka kejahatan. Hanya masalah waktu. Dia akan gatel untuk tidak melakukan kejahatan. Hanya firman saja yang akan membuat kita bisa terus hidup dalam kebenaran. Hanya firman saja yang bisa membuat kita tenang. Hanya firman saja yang akan membuat kita tidak gelisah, tidak takut menghadapi akhir zaman ini. Firman Tuhan itu lebih dari cukup untuk memperlengkapi kita sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Haleluya.